Dalam dunia yang terus berubah, ada satu masalah yang terus mengancam planet kita, yaitu kerusakan lingkungan. Sumber energi berbahaya ini dihasilkan dari sisa-sisa masakan kita. Minyak jelantah bisa menjadi bencana lingkungan jika tidak ditangani dengan bijak. Dan inilah kisah inovatif saya dengan judul Mengolah Lintah atau Limbah Jelantah Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Inayato Robaniah. Saya adalah guru SD Negeri 3 Dangin Tukadaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kenyataan yang tak terelakkan bahwa saat ini kita memerlukan perubahan besar dalam perilaku kita terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SD Negeri 3 Dangin Tukadaya dalam implementasi kurikulum Merdeka melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Sebelum memulai, langkah pertama yang kami lakukan adalah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek. Kemudian, mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi proyek ini berasal dari sebuah fakta yang memprihatinkan terkait pengelolaan minyak goreng bekas. Ibu habis bersih-bersih di praktek sekolah, ini minta tolong cuciin ini ya. Soalnya ibu masih ada jadi kerjaan yang belum ibu selesaikan. Ya, minta tolong ya. Ya Bu. Makasih Angel. Ini minyaknya gimana nih? Masih ada? Buang aja, buang. Oh, iya. Mau diapakan itu minyaknya, Mau anak-anak? dibuang, Bu. Jangan dibuang, itu bahaya nanti. Itu bisa menyumpat saluran air. Terus gimana dong, Bu? Nah, kita taruh dulu aja di gelas ya. Sebentar kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan dengan limbah minyak ini. Sebentar, habis Angel cuci piring, kita ke kelas ya anak-anak. Ya. Oke. Jika minyak jelantah ini dibuang ke sungai, selokan, atau langsung dibuang ke tanah, tanpa disadari bahwa bahaya yang ditimbulkan dari limbah minyak jelantah ini dapat merusak ekosistem perairan, mencemari tanah, serta dapat menyumbat saluran air. Keadaan ini benar-benar mengkhawatirkan karena terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan siswa secara langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan edukasi dan perubahan. Sebagai permulaan, minimal di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, anak-anak tahukah bahwasanya hal tersebut adalah hal yang berbahaya? Karena ketika anak-anak membuang limbah ya ke saluran air, kan minyak itu bisa membeku ya. Kalau kondisi dingin dia akan membeku. Dia akan menutup saluran air. Aktivitas belajar yang dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata akan dapat menyentuh keseharian murid, tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri. Aktualisasi pelaksanaan proyek dimulai dengan pengenalan. Masing-masing kelompok saya berikan LKPD. Murid diarahkan untuk mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan berikutnya, murid menggali informasi dari permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar untuk menangani limbah minyak goreng bekas atau jelantah agar dapat didaur ulang dan diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Murid melakukan investigasi melalui wawancara dan menggali informasi dengan berselancar di internet. Setelah murid melakukan investigasi yang dilakukan dengan mencari referensi di internet, mereka menentukan ide solutif yang didapat dari permasalahan minyak jelantah tersebut. Mereka memilih salah satu metode yang paling sederhana dan praktis, yaitu dengan membuat lilin aromaterapi pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya adalah tahapan aksi. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lilin aromaterapi. Bahan yang pertama adalah minyak goreng bekas atau jelantah, stearin atau pengeras minyak, benang katun, arang, krayon warna-warni, minyak kayu putih, tusuk gigi atau stik es krim, serta
cetakan untuk mencetak lilin aromaterapi nantinya. Berikut langkah pembuatannya. Rendam minyak jelantah bersama arang untuk mengabsorpsi bau dari minyak tersebut, kurang lebih selama 1 jam. Panaskan stirin hingga larut. Sambil menunggu, ikat benang katun pada tusuk gigi atau stik es krim agar benang tidak tenggelam saat dituangi cairan lilin. Setelah lilin larut, tuangkan pada gelas takar untuk mendapat takaran yang diinginkan. Sebelum digunakan, iris kecil krayon terlebih dahulu agar mudah mencair. Panaskan minyak jelantah dengan stirin, aduk hingga tercampur rata. Kemudian, masukkan minyak kayu putih sebagai aromaterapi. Aduk hingga mendidih dan tercampur rata. Bagi cairan lilin ke dalam gelas kecil untuk beberapa bagian. Berikan pewarna krayon, aduk hingga tercampur rata, dan masukkan dalam cetakan. Lakukan proses yang sama sampai cairan lilin habis. Diamkan cairan lilin hingga mengeras. Lilin aromaterapi dari minyak jelantah siap digunakan. Menggenapi proses yang telah dilalui, refleksi dilakukan pada akhir proyek. Melalui kegiatan ini, murid dapat memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Murid juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan. Proyek ini bukan hanya tentang mengubah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, akan tetapi tentang merajut ikatan antar murid dan pendidik untuk mewujudkan hasil penemuan dalam bentuk yang sangat bermanfaat. Melalui kegiatan ini, kami belajar tentang pentingnya berinovasi untuk keberlanjutan lingkungan, menjadikan masalah lingkungan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam mengolah lintah atau limbah jelantah menuju gaya hidup berkelanjutan. Semoga menginspirasi untuk terus berkolaborasi dan menjaga lingkungan kita.